Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari alat-alat optik, tepatnya uji kompetensi 2 bagian B. Nah, di sini sudah ada soalnya, jadi langsung aja kita bahas. Pak Randi menggunakan kacamata positif 1,5 dioptri karena menderita hipermetropia. Nah, di sini kekuatan lensanya sebesar 1,5 dioptri. Berarti ini lambangnya adalah P. Kemudian Pak Randi ingin mengamati keaslian uang dengan lebih detail menggunakan lup. Tetapi beliau lupa membawa kacamata. Lup tersebut berkekuatan 10 dioptri. Berarti ini P lup ya. Kekuatan loop. Nah, yang tadi adik-adik boleh deh tambahin jadi P mata ya, atau boleh juga P Pak Randi gitu yang ini. Yang apa? Positif 1,5. Jadi supaya nggak ketukar. Yang ini ya, positif 1,5-nya. Kemudian apa yang harus dilakukan Pak Randi agar dapat mengamati keaslian uang dengan loop tanpa kacamata dalam kondisi mata rileks? Jadi di sini kita akan coba hitung ya jarak benda ke loopnya atau S. Kemudian kita juga akan menghitung jarak dari loop ke matanya, atau bisa dikatakan sebagai nilai dari PP-nya atau punktum proksimum, atau juga bisa jarak penglihatan loopnya. Nah, untuk menghitung berapa jarak benda, di sini kita bisa pakai ya menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, dikarenakan di sini kita nggak tahu berapa nilai dari S-nya atau jarak bukan jarak benda ya, nilai dari S aksen maksudnya dan F-nya. Berarti kita harus hitung dulu nih berapa nilai F dan S aksen. Nah, langkah yang pertama kita hitung dulu nilai F-nya. Untuk menghitung nilai dari F ya, ini F itu adalah F dari si loopnya, fokus loop. Berarti kita juga menggunakan persamaan dari si loop, yaitu P loop sama dengan 100 dibagi dengan F. Kamu tinggal masukin aja nilai P loopnya yaitu 10. Kemudian 100 dibagi F ya, lalu ini tinggal kali silang aja. Dapatnya berarti 10 dikali F itu jadinya 10F sama dengan 100. Nah, berarti F-nya itu adalah 100 dibagi dengan 10, sehingga diperoleh F-nya sebesar 10 cm. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita nggak langsung hitung nilai S aksen ya, tapi kita harus hitung nilai PP-nya dulu, baru ntar kita dapat nilai dari S aksennya. Nah, untuk menghitung nilai dari PP, kita pakai persamaan P kacamata sama dengan P dikurang 100 PP. Nah, masukin kekuatan kacamatanya yaitu 3/2. Nah, di sini 3/2 kita dapat dari yang ini 1,5. Jadi 1,5-nya diganti dengan 3/2 gitu. Kemudian sama dengan 4 dikurang 100 per PP. Nah, lalu 4-nya kita pindahin ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi negatif 4. Oke, kemudian ya, yang ini 4-nya itu kita ganti menjadi 8/2. Nah, lalu tinggal dikurangin aja. 3/2 dikurang 8/2 adalah negatif 5/2. Nah, yang di sebelah kanan itu tetap negatif 100 per PP. Nah, yang ini harusnya dia ini harusnya negatif 100 per PP ya. Ini ada kesalahan nih. Nah, yang di sini nih harusnya negatif 100 per PP. Oke, jadi tinggal tambah tanda minusnya aja ya. Nah, kemudian ini adalah sama-sama tanda minusnya di ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama kita coret aja, lalu tinggal kita kali silang. Nah, di sini 100 dikali dengan 2 dapatnya 200. Kemudian 5 dikali PP berarti 5 PP. Nah, dapatnya itu berarti 5 PP sama dengan 200 atau
PP sama dengan 200 per 5. 200 tinggal dibagi dengan 5, dapatnya adalah 40 cm. Nah, berarti jarak penglihatan loopnya itu adalah sebesar 40 cm. Kemudian kita tinggal hitung berapa nilai dari S-aksennya. Nah, untuk menghitung nilai S-aksen, di sini kita menggunakan persamaan M sama dengan Sn dibagi F. Nah, untuk kondisi mata dalam keadaan rileks ya, atau mata tanpa akomodasi, nilai Sn-nya itu sama dengan nilai dari PP. Nilai PP-nya kan udah dapat tadi ya, 40 cm. Nah, ini tinggal masukin aja ke sini. Kemudian nilai fokusnya juga tinggal kamu masukin aja ke sini nih. Nah, sehingga didapat M-nya itu adalah sebesar 4 ya, 40 dibagi 10. Kemudian tinggal masukin ke persamaan M sama dengan S-aksen per S. Nah, di sini baru kita menghitung nilai dari S-aksennya. Masukin M-nya 4, kemudian S-aksen dibagi S, dan diperoleh nilai S-aksen itu adalah 4S. Setelah kita dapetin nilai F dan nilai S-aksennya, kita tinggal masukin ke persamaan ini untuk menghitung nilai dari S benda, S atau jarak bendanya. Nah, tinggal masukin aja, fokusnya 10 cm, S-aksennya 4S, kemudian yang ini sama-sama dikali 4 penyebut dan pembilangnya, sehingga diperoleh 4 per 4S. Kemudian yang ini tinggal dikurang ya, yang di atas 4 dikurang 1 berarti 3 per 4S. Lalu tinggal kali silang, dapatnya adalah 4S sama dengan 30 cm. Atau S-nya sebesar 30 per 4, yaitu 7,5 cm. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Andini mengamati keaslian dokumen yang bersifat rahasia menggunakan loop. Loop yang digunakan Andini memiliki kekuatan lensa sebesar 10 dioptri. Nah, berarti untuk P yang ini adalah nilai dari kekuatan loopnya ya, kekuatan lensa dari loop. Bisa kita buat sebagai P sama dengan 10 dioptri. Kemudian jika Andini mengamati dokumen tersebut dengan mata berakomodasi maksimum, berapakah perbesaran anguler bayangan pada loop yang diamati Andini? Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa perbesaran bayangannya atau berapa nilai dari M. Dengan catatan kalau nilai dari titik dekat mata normalnya atau Sn itu sebesar 25 cm. Nah, di sini untuk menghitung berapa nilai M, nanti kita bisa pakai persamaan ini. M sama dengan Sn dibagi F ditambah dengan 1. Nah, karena kita nggak tahu nilai dari F, berarti harus kita hitung dulu. Nah, untuk menghitung persamaan dari F ya, atau nilai dari F, kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per P. Nah, di sini tinggal kita masukin aja nilai dari P, yaitu 10 dioptri. Kemudian tinggal dibagi aja, 1 per 10 dapatnya adalah 0,1 meter. Kemudian satuannya kita ubah ke cm dengan cara dikali 100. Berarti 0,1 dikali 100 cm ya, itu adalah 10 cm. Dapatlah nilai fokusnya sebesar 10 cm. Kemudian tinggal kita hitung aja nilai dari perbesaran bayangannya. Pakai persamaan yang tadi, M sama dengan Sn per F tambah 1. Nah, di sini tinggal masukin aja nilai Sn-nya 25 cm ya, masukin ke sini. Kemudian masukin juga nilai F-nya 10, kemudian tinggal ditambahin dengan 1. Nah, langkah yang pertama adik-adik tinggal bagi aja 25 dengan 10. Dapatlah 2,5, kemudian tinggal ditambahin dengan 1. Sehingga diperoleh hasil M-nya sebesar 3,5 kali. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Teleskop bintang mempunyai lensa objektif dan lensa okuler, di mana lensa objektif tersebut dan lensa okuler itu memiliki kekuatan lensa sebesar 2 dioptri dan 25 dioptri. Berarti ini punya objektif ya tadi.
Berarti boleh kita buat sebagai POB. Kekuatan lensa lambangnya P, karena punya objektif berarti OB. Sementara yang ini kan punya okuler, berarti POK sebesar 25 dioptri. Oke, kita hapus dulu. Jika dilakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi, tentukan perbesaran teleskop bintang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa perbesaran bayangannya atau berapa nilai dari M. Nah, langsung aja ya. Di sini kita pakai aja persamaan M sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Nah, di mana persamaan FOB ya itu bisa dihitung ya, nilai dari FOB dan FOK bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan 1/P. Nah, sehingga untuk FOB persamaannya menjadi 1/POB dan untuk FOK persamaannya menjadi 1/POK. Selanjutnya ini dibagi aja ya. Saya tulis saja deh untuk detailnya. Ini oke, kita hapus dulu. Nah, saya mau jelasin dulu kenapa ini menjadi seperti ini ya. Nah, caranya gini. 1/POB dibagi 1/POK. Nah, kita buatnya kayak gini aja, kayak bagi pecahan biasa. Nah, ntar jadinya 1/POB dikali POK per 1. Nah, tinggal kali aja kan, 1 dikali POK, ya kan? POB dikali 1 berarti POB. Nah, makanya dapatnya POK dibagi dengan POB. Kemudian tinggal masukin aja POB-nya 2, POK-nya 25, POB-nya 2. Tinggal dibagi, dapatlah 12,5 kali. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Teropong bumi memiliki fokus lensa objektif 1,25 meter. Fokus berarti F. Karena punya objektif berarti FOB. Karena satuannya meter, kita ubah ke sentimeter dengan cara dikali 100. Berarti 125 cm. Oke, kita hapus dulu. Kemudian apa nih? Fokus okulernya 5, berarti ini FOK. Teropong tersebut diarahkan pada benda yang terletak jauh di tak terhingga. Jika pengamatan dilakukan dengan mata tanpa akomodasi, tentukanlah panjang teropong tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai dari L-nya. Jadi boleh L ya, atau boleh juga berapa nilai dari D. Jadi sama, boleh L, boleh D. Cuman di sini saya menggunakan L. Nah, untuk menghitung nilai L, kita menggunakan persamaan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Jadi yang ini lupa ya saya jelasin tadi. Kayaknya ke skip deh. Yang lensa pembalik ini FP. Ya, FP. Oke. Nah, tinggal masukin aja FOB-nya yang tadi 125 cm. Kemudian 4 dikali FP-nya yang ini 15 cm ya, ditambah dengan FOK 5 cm. Tinggal dihitung, 4 dikali 15 itu 60, kemudian ditambah dengan 5 dan ditambah dengan 125. Dapatnya adalah 190 cm. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.